Selamat pagi Bapak Ibu warga perumahan Gria Merapi Indah yang saya hormati. Saya Faik Nurehan selaku bendahara perumahan ingin menyampaikan laporan keuangan akhir tahun perumahan kita. Laporan ini saya susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perumahan selama 1 tahun ini. Berikut saya tampilkan slide yang menggambarkan keadaan arus kas perumahan kita. Laporan keuangan perumahan Gria Merapi Indah. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan tujuan dari pembuatan laporan keuangan ini, yaitu yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Yaitu laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan perumahan, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan saldo akhir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memahami bagaimana dana kas perumahan dikelola. Lalu yang kedua adalah evaluasi kinerja keuangan. Dengan menyusun laporan keuangan, kita dapat mengevaluasi kinerja keuangan perumahan selama 1 tahun belakangan ini. Ini akan membantu kita dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk tahun yang akan datang. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah membangun kepercayaan, di mana penyampaian laporan keuangan yang transparan dan akurat akan membangun kepercayaan di antara penghuni perumahan dan juga pengurus perumahan. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Lalu, untuk struktur laporan keuangan perumahan Gria Merapi Indah sendiri yaitu terdiri dari tabel uang masuk, uang keluar, dan juga nota pengeluaran. Selanjutnya adalah transparansi laporan keuangan. Untuk transparansi laporan keuangan perumahan, yang pertama menggunakan standar akuntansi. Seluruh arus kas baik cash in atau cash out direkap dan dihitung menggunakan standar akuntansi untuk menjaga profesionalitas dalam pengelolaan keuangan. Lalu yang kedua adalah evaluasi kualitas laporan. Untuk mendukung transparansi pelaporan keuangan dilakukan secara publik menggunakan media website perumahan dan juga warga dapat mengontrol arus kas secara real time melalui spreadsheet atau seperti Microsoft Excel yang disediakan oleh Google yang dimana dapat diakses secara publik melalui link yang telah saya sediakan di grup perumahan kita. Berikut saya tampilkan grafik pertumbuhan arus kas perumahan Gria Merapi Indah. Di bulan Maret, kita mendapatkan uang sebesar Rp340.000, lalu di bulan April naik sebesar Rp624.000, di bulan Mei turun menjadi Rp417.000, lalu di bulan Juni naik Rp667.000, dan di bulan Juli naik sedikit di nominal Rp705.000, lalu di bulan Agustus sedikit melonjak di nominal Rp1.025.000, di bulan September naik kembali di nominal Rp1.325.000, di bulan Oktober sebesar Rp1.575.000, di bulan November Rp1.595.000 naik sedikit, dan di bulan Desember tepatnya data terakhir yang saya ambil adalah pada tanggal 19 Desember 2024 yaitu Rp1.810.000. Lalu berikut saya sampaikan juga grafik penggunaan anggaran kas perumahan Gria Merapi Indah. Di bulan Maret kita tidak mengeluarkan atau tidak menggunakan uang kas. Lalu di bulan April ada pengeluaran sebesar Rp56.000. Lalu di bulan Mei membengkak eh, sebesar Rp537.000. Lalu di bulan Juni kita juga menggunakan uang kas
sebesar Rp70.000, lalu di bulan Juli membengkak kembali pemakaiannya di nominal Rp292.000. Untuk bulan Agustus sampai bulan Oktober kita tidak menggunakan uang kas atau tidak mengeluarkan uang kas. Lalu di bulan November kembali menggunakan uang kas sebesar Rp220.000, dan terakhir di bulan Desember eh, keluar atau menggunakan uang kas sebesar Rp25.000. Selanjutnya akan saya jelaskan apa-apa saja yang di rincian dari pemakaian kas perumahan Gria Merapi Indah. Untuk pemakaian di bulan April ada konsumsi sebesar Rp20.000, yaitu sebagai konsumsi gotong royong. Lalu ada pengeluaran untuk bahan bakar sebesar Rp36.000. Itu digunakan untuk membeli bensin untuk membakar sampah. Jadi pemakaian di bulan April total pengeluaran adalah Rp56.000. Lalu pemakaian di bulan Mei, yang pertama ada pembelian semen dengan total Rp110.000 yang digunakan untuk pembangunan fasum dan juga perbaikan jembatan di depan rumah Bapak Zamri. Ya, kita membangun jembatan beton. Lalu ada konsumsi, yaitu berupa martabak sebesar untuk pengeluaran sebesar Rp18.000, di mana konsumsi tersebut digunakan untuk konsumsi gotong royong lembur, ya, untuk penyusunan gorong-gorong yang saat itu dilaksanakan di malam hari. Lalu pembelian kopi sebesar Rp14.500 untuk stok kopi pos ronda. Lalu pembelian fitting lampu sebesar Rp15.000 untuk penerangan pos 1 atau pos yang dimana pos baru di dekat rumah Bapak Zamri. Lalu ada terminal 3 lubang sebesar Rp20.000, kepala colokan Rp10.000, kabel Rp100.000, dan asbes second sebesar Rp50.000. Dan yang terakhir, pengeluaran untuk pembelian micro SD, yang dimana untuk media penyimpanan dari eh, CCTV yang ada di perumahan kita. Jadi total pengeluaran di bulan Mei adalah Rp537.500. Selanjutnya untuk pemakaian di bulan Juni, kita hanya membeli satu item dengan total harga Rp70.000, yaitu untuk pembelian bohlam lampu, yang dimana lampu di blok belakang itu sempat mati, lampu jalan. Jadi kami memutuskan untuk membeli yang baru. Jadi total pengeluaran di bulan Juni sebesar Rp70.000. Lalu di bulan selanjutnya, di bulan Juli, ada pemakaian untuk dua item. Yang pertama adalah pembelian bendera kain segitiga sebesar Rp181.196. Lalu eh, bendo ikat kepala sebesar Rp111.000. Dan Bapak Ibu perlu ketahui di sini ada saya menjelaskan adalah klaim pembelian oleh ketua. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu untuk klaim pembelian oleh ketua ini yang dimaksudkan adalah waktu itu Bapak Bukhori selaku ketua perumahan membelikan terlebih dahulu dua item tersebut menggunakan uang beliau, dan beliau akhirnya mengklaim uang yang telah beliau keluarkan gitu. Dan Bapak Ibu juga bisa ketahui bahwa dua item ini itu dibeli untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia di tahun 2024 ini. Jadi total pemakaian di bulan Juli adalah sebesar Rp292.196.196. Lalu pemakaian di bulan November yaitu ada untuk pembelian kabel listrik tembaga, ya, sebesar Rp100.000 untuk pemasangan saklar lampu jalan blok belakang yang sebelumnya sempat putus. Jadi untuk agar awet lampunya, kami coba berinisiatif untuk pemasangan saklar agar bisa
dihidupkan dan dimatikan secara manual, tidak menggunakan otomatis seperti itu. Lalu yang kedua adalah pemakaian untuk pengeluaran jasa instalasi yang dilaksanakan oleh Bapak Dwi sebesar Rp100.000 kita bayarkan ke beliau. Ya, untuk Bapak Ibu yang belum tahu Bapak Dwi, ya Bapak Dwi ini rumahnya di samping lapangan bulu tangkis yang ada di depan perumahan kita. Dan untuk pembelian yang ketiga adalah pembelian kopi saset yang saat itu saya keluarkan uangnya untuk eh, partisipan yang hadir dalam membantu ya, pemasangan saklar ini. Jadi total pengeluaran di bulan November adalah sebesar Rp220.000. Dan untuk yang terakhir adalah pemakaian di bulan Desember. Pemakaian hanya digunakan sekali untuk pengeluaran gotong royong dengan total pengeluaran adalah Rp25.000, yang dimana untuk pembelian bensin untuk membakar sampah, lalu es batu dan marimas sebagai pelepas dahaga seperti itu. Jadi pemakaian di bulan Desember totalnya adalah Rp25.000. Berikut saya tampilkan rasio pemakaian dari kas perumahan Gria Merapi Indah. Ini adalah diagram yang coba saya buat untuk mengetahui secara visual antara pemasukan dan pengeluaran dari arus kas eh, perumahan Gria Merapi Indah. Untuk warna hijau adalah pemasukan dan warna biru adalah pengeluaran. Di mana Bapak Ibu harus ketahui total uang kas masuk di tahun 2024 ini terhitung data terakhir di tanggal 19 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.010.000 dan untuk uang kas keluar adalah Rp1.200.000. Jadi sisa uang kas atau total akhir dari kas perumahan Gria Merapi Indah adalah sebesar Rp1.810.000 dibulatkan. Untuk secara grafis atau secara grafik diagram lingkaran ini untuk pemasukan itu ada 71,5% dari total uang masuk dan untuk pengeluaran adalah 28,5% dari uang kas masuk itu. Eh, Demikian laporan uang kas perumahan Gria Merapi Indah. Saya selaku bendahara dan mewakili pengurus perumahan Gria Merapi Indah mencoba untuk memaksimalkan dan menjalankan apa yang kami eh, jalankan, apa yang kami terima diamanatkan oleh warga, dan inilah salah satu pertanggungjawaban dari saya selaku bendahara dan mewakili dari pengurus perumahan Gria Merapi Indah. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam bahasa ataupun dari tata bahasa, saya mohon maaf. Mewakili pengurus perumahan Gria Merapi Indah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.